Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku, pembelajaran 1 untuk kelas 4 oleh Ibu Dwi Astuti, SPD, SD Negeri Magelang 4. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dan patut kita syukuri bersama. Berikut ini adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia dengan judul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa, talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf kelima. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam dan kaya dan mengagumkan. Poin penting, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf.
Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang, adapun cara untuk menentukan gagasan pokok. Ada 4 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Kemudian, yang kedua, temukan kalimat utama. Kemudian yang ketiga, tentukan unsur inti dari kalimat utama. Nah, untuk unsur inti itu meliputi subjek dan predikat. Kemudian untuk yang keempat, unsur inti dari kalimat utama itu merupakan gagasan pokok. Nah, itu adalah cara-cara untuk menentukan gagasan pokok. Selanjutnya, mari kita simak kembali untuk paragraf 1, bacaan pawai budaya. Di sini, dari awal paragraf sampai akhir paragraf dapat kita temukan untuk kalimat utama atau kalimat yang penting dalam satu paragraf ini terdapat di awal paragraf yang bunyinya pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, tadi kan kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Seperti cara atau langkah yang di awal tadi, untuk menentukan gagasan pokok itu, dari kalimat utama dicari unsur intinya yang berupa subjek dan predikatnya saja. Nah, di sini di kalimat utama untuk subjeknya adalah pawai budaya. Untuk predikatnya adalah sangat menarik. Maka, untuk gagasan pokok paragraf pertama adalah pawai budaya sangat menarik. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya yaitu cara untuk menentukan gagasan pendukung. Langkahnya hampir sama dengan menentukan gagasan pokok. Namun, berbedanya yaitu awalnya sama, yaitu bacalah teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, jika sudah menemukan kalimat utama dan juga gagasan pokok, maka otomatis kalimat yang bukan kalimat utama, maka dinamakan kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas tadi itu bisa dicari gagasan pendukungnya. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kita simak lagi di paragraf 1. Untuk kalimat penjelasnya sudah kita temukan karena untuk kalimat utamanya sudah tadi ya. Nah, yang pertama adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Dapat dicari gagasan pendukungnya, sama metodenya yaitu cari subjek dan predikatnya saja. Jadi, kalau di sini pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia, maka gagasan pendukungnya adalah pawai menampilkan keragaman budaya Indonesia. Begitu nomor 2, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, untuk gagasan pendukungnya hanya subjek predikatnya, yaitu Udin dan teman-teman tidak pernah bosan dengan pawai. Yang ketiga, ada tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, gagasan pendukungnya, mereka melihat pawai di alun-alun. Untuk kalimat penjelas keempat, ada kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Untuk gagasan pendukungnya, kakek Udin sabar menanti. Kemudian yang terakhir yang kelima di paragraf 1 di kalimat penjelasnya adalah terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Maka gagasan pendukungnya yaitu suara gendang penanda rombongan pawai datang. Nah, sekian itu untuk penjelasan mencari gagasan pendukung berdasarkan kalimat penjelas. Selanjutnya, nah ini penting ya untuk tugas
anak-anak di rumah ya, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari ada 5 poin. Yang pertama adalah buku paket tema halaman 2 paragraf 3 ya, dibuka buku temanya halaman 2 yang paragraf 3, kemudian paragraf 4, kemudian paragraf 5. Nah, itu kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian untuk poin keempat, dari buku LKS halaman 3, paragraf 2 yang judulnya Solo Batik Karnival. Yang kelima juga dari buku LKS, halamannya 3, paragraf 3, judulnya Solo Batik Karnival. Nah, nanti kalian mengerjakannya di buku tulis, kemudian setelah selesai, kemudian kalian kirim dengan bentuk foto atau PDF melalui Google Form link di sini. Jadi nanti menulisnya di buku tulis, kemudian baru difoto atau diubah menjadi file PDF dan dikirim. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib tersebut. Ada keragaman agama, keragaman budaya, ada keragaman bahasa, kemudian keragaman makanan khas daerah masing-masing. Ini ada Benny dan Dewi, dia dari Papua, rumah adatnya yaitu Honai, kemudian makanan khasnya adalah papeda. Contoh selanjutnya ada Siti dan juga Eko, dia berasal dari Betawi atau DKI Jakarta. Untuk rumah adatnya adalah rumah kebaya, kemudian untuk makanan khasnya adalah kerak telur. Adalah contoh dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada tadi rumah adatnya, pakaiannya, kemudian ada makanan khasnya. Selanjutnya, poin penting, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, di sini guru sudah menuliskan beberapa contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama adalah berteman dengan siapa saja. Kemudian 2, menghormati orang yang berbeda agama. Yang ketiga adalah senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Yang keempat adalah memberi apresiasi terhadap keberagaman. Untuk yang kelima adalah selalu mencintai keberagaman dan meyakini akan ada banyak manfaat dari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, di sini Bu Guru tampilkan beberapa alat musik tradisional, di antaranya angklung, saluang, kendang, tifa, kecapi. Ini juga salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk penjelasannya, dari Jawa Barat itu ada kendang, cara mainnya atau bunyinya adalah dengan dipukul. Kemudian yang selanjutnya ada dari Papua itu alat musik tradisionalnya adalah tifa, kemudian berbunyi jika dipukul. Jadi cara memainkannya dengan cara dipukul. Kemudian untuk yang ketiga dari Sumatera Barat, yaitu ada saluang, hampir sama seperti seruling ya. Kemudian cara memainkannya atau menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Contoh alat musik berdasarkan daerah masing-masing. Yang pertama ada Jawa Barat, yaitu angklung, itu dapat berbunyi dengan Jawa Barat, yaitu kecapi, itu dimainkan dengan kemudian selanjutnya alat musik tersebut menghasilkan getaran. Jadi semua alat musik yang tadi disebutkan itu
menghasilkan getaran. Sumber bunyi itu berasal dari getaran. Jadi, alat musik tradisional yang tadi disebutkan oleh Bu Guru tadi merupakan sumber bunyi. Jadi, semua yang menghasilkan getaran namanya sumber bunyi. Nah, sekarang bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras? Nah, caranya adalah dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Semakin banyak jumlah getaran, semakin keras bunyi yang dihasilkan. Nah, ini poin pentingnya juga, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Poin penting untuk tugasnya yaitu tuliskan nama alat musik tradisional, daerah asal, dan cara memainkan serta cara menghasilkan bunyi sesuai contoh di buku paket tema halaman 11. Kemudian nanti kalian kirim filenya bentuk foto atau PDF melalui Google Form yang sudah disediakan Bu Guru di sini. Jadi nanti ditulis di buku masing-masing. Kemudian lihat contoh di buku paket tema halaman 11. Setelah itu dikirimkan ke Google Form. Begitu ya anak-anak. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu rajin belajar. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.